Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bu Widya, kami dari kelompok 8. Kali ini kami izin untuk mempresentasikan materi tentang disk management. Sebelumnya, saya sendiri Muhammad Farel Riza dengan NPM G1F023027 dan rekan saya. Saya Stiana Titi dengan NPM G1F023039. Saya Yeda Esya Wibowo dengan NPM G1F023049. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari disk management. Disk management sendiri adalah fitur atau komponen dalam sistem operasi yang digunakan untuk mengelola perangkat penyimpanan atau storage seperti hard disk drive, solid state drive, dan media penyimpanan lainnya. Pada mata kuliah sistem operasi, disk management termasuk dalam konsep manajemen perangkat keras yang mengatur bagaimana sistem operasi berinteraksi dengan perangkat penyimpanan, mengelola partisi, sistem file, serta operasi dasar pada disk seperti format, resize, dan alokasi ruang. Dan fungsi disk management sendiri yaitu yang pertama mengelola partisi disk. Disk management memungkinkan pengguna untuk membuat, menghapus, ataupun mengubah ukuran partisi pada perangkat penyimpanan. Partisi sendiri adalah bagian terpisah dari ruang penyimpanan yang diatur agar berfungsi seolah-olah sebagai disk terpisah. Terdapat beberapa jenis partisi, seperti primary partition, extended partition, dan logical partition. Yang kedua, mengubah label atau volume disk. Disk management dapat digunakan untuk mengubah label atau nama dari volume disk untuk memudahkan identifikasi. Yang ketiga, mengalokasikan ruang disk. Saat menambahkan drive baru, disk management digunakan untuk mengalokasikan ruang disk yang tersedia dan membuat partisi baru pada drive tersebut. Yang keempat, mengelola drive dan media penyimpanan eksternal. Selain mengelola penyimpanan internal, disk management juga dapat digunakan untuk mengatur perangkat eksternal seperti USB flash drive, kartu SD, dan hard drive eksternal. Yang terakhir yaitu format disk dan partisi. Proses formatting mempersiapkan partisi dengan sistem file tertentu agar dapat menyimpan data. Contoh sistem file yang umum digunakan adalah NTFS, FAT32, dan XFAT pada Windows, serta ext4 pada Linux. Tanpa format yang benar, sistem operasi tidak dapat mengenali atau menyimpan data di partisi tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai komponen dan terminologi dalam disk management, yang dimana ini mencakup beberapa hal penting yang berhubungan dengan cara sistem operasi mengelola dan menyimpan data di dalam hard disk atau media penyimpanan lainnya. Yang pertama itu ada partition table yang merupakan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengetahui tata letak partisi pada disk. Jadi ini adalah semacam peta yang membantu sistem operasi mengetahui di mana letak partisi-partisi pada disk tersebut. Contoh tabel partisi adalah MBR dan GPT. Yang kedua itu ada volume, adalah ruang penyimpanan yang disebabkan dengan sistem file sehingga dapat diakses oleh sistem operasi. Volume dapat terdiri dari satu atau beberapa partisi. Jadi volume ini seperti lemari yang sudah siap digunakan untuk menyimpan barang. Yang ketiga itu ada sistem file atau file system, adalah metode dan struktur yang digunakan dalam sistem operasi untuk menyimpan dan mengelola file pada disk. Contoh sistem file ini termasuk NTFS yang sering digunakan di Windows, FAT32 biasa digunakan untuk USB, ext4 itu sistem Linux, dan HFS Plus itu untuk sistem Mac OS versi lama. Terus yang keempat itu ada logical disk, merupakan partisi yang terlihat sebagai disk tersendiri oleh sistem operasi meskipun berada dalam satu perangkat fisik saja. Terus yang kelima itu ada cluster dan sektor. Sektor adalah unit terkecil pada disk tempat data disimpan, biasanya berukuran 512 byte atau 4 KB. Sedangkan cluster adalah gabungan dari beberapa sektor dan merupakan unit alokasi terkecil yang digunakan oleh sistem file untuk menyimpan file. Kemudian, saya akan menjelaskan operasi dasar disk management.
yang dimana itu pertama ada creating partition atau membuat partisi. Digunakan untuk memisahkan ruang disk menjadi beberapa bagian untuk berbagai keperluan, seperti memisahkan sistem operasi dan data pengguna. Yang kedua itu ada deleting partition atau menghapus partisi, yang dimana menghapus partisi ini akan membuat ruang disk tersedia kembali sebagai unallocated space atau ruang pada disk yang belum dialokasikan ke dalam partisi manapun. Terus juga data yang telah dihapus ini akan hilang. Yang ketiga itu ada extending partition atau memperbesar partisi, menambah ruang yang tersedia pada partisi dengan mengambil data unallocated space yang berdekatan. Yang keempat itu ada shrinking partition atau memperkecil partisi, yang dimana mengurangi ukuran partisi untuk membuat unallocated space yang bisa digunakan untuk keperluan lain. Yang kelima atau yang terakhir itu ada assigning drive letter, yang dimana itu memberikan huruf drive, misalnya seperti C atau D, untuk mengidentifikasi volume dalam sistem operasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tools disk management pada sistem operasi. Di antaranya ada beberapa. Yang pertama itu ada disk management pada Windows. Nah, pada sistem operasi Windows, fitur ini dapat diakses melalui aplikasi disk management yang terintegrasi dalam sistem, atau pada command prompt atau PowerShell yang pengguna juga bisa menggunakan utilitas seperti diskpart untuk melakukan tugas yang lebih kompleks. Selanjutnya itu ada Gpart di Linux, yaitu aplikasi GUI untuk pengelola partisi pada Linux. Selain itu, Linux juga memiliki perintah seperti fdisk, parted, dan lsblk untuk mengelola disk secara manual. Selanjutnya ada disk utility di macOS. Nah, ini memiliki aplikasi disk utility yang memungkinkan pengguna untuk mengelola perangkat penyimpanan, melakukan partisi, format, dan operasi lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat dan kegunaan disk management. Di antaranya yaitu yang pertama, optimasi kinerja. Nah, dengan mengelola partisi secara efisien, sistem operasi dapat mengakses data dengan lebih cepat dan terorganisir. Selanjutnya, pengelolaan data. Ini membuat partisi terpisah untuk sistem operasi dan data yang dapat mencegah hilangnya data ketika sistem operasi perlu diinstal ulang. Selanjutnya itu ada keamanan data, yang mana partisi terpisah dapat digunakan untuk menyimpan data penting secara terisolasi dari aplikasi atau sistem yang berpotensi merusak. Selanjutnya itu ada contoh kasus penggunaan disk management. Yang pertama itu membuat partisi baru untuk dual boot. Nah, jika pengguna ingin menginstal dua sistem operasi pada satu komputer, mereka dapat menggunakan disk management untuk membuat partisi baru agar sistem operasi tambahan dapat diinstal. Kemudian yang kedua itu mengatasi masalah disk penuh. Di sini, dengan memperbesar ukuran partisi, pengguna dapat menambah kapasitas penyimpanan yang tersedia tanpa perlu menghapus data atau menginstal ulang sistem operasi. Kemudian yang terakhir ada migrasi data ke SSD baru. Saat pengguna mengupgrade dari HDD ke SSD, disk management bisa digunakan untuk mengcloning atau mengatur partisi di SSD baru. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan partner saya. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu disk management sendiri adalah aspek penting dalam sistem operasi yang memungkinkan pengguna dan administrator untuk mengontrol bagaimana data disimpan dan diatur pada perangkat penyimpanan. Memahami dan menggunakan fitur ini dengan benar membantu dalam pengelolaan data, peningkatan kinerja, dan perlindungan data pada komputer. Baik, Bu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.